Sejumlah emiten memutuskan untuk melakukan pembelian kembali atau buyback saham seiring dengan pergerakan harga saham yang tidak mencerminkan kinerja perusahaan. Aksi korporasi ini juga sebagai bentuk optimisme perusahaan terhadap upaya perbaikan ekonomi nasional. Memasuki kuartal 2 2021, aksi korporasi perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam bentuk membeli kembali atau buyback masih berlanjut. Langkah ini seiring dengan terjadinya pergerakan harga saham yang tidak mencerminkan kinerja sebenarnya dari perusahaan. Aksi ini juga sebagai perwujudan optimisme perusahaan terhadap upaya kinerja fundamental perusahaan dan perbaikan ekonomi nasional dalam menghadapi pandemi COVID-19. Beberapa emiten yang akan melakukan buyback diantaranya PT Ramayana Lestari Tbk. Emiten dari sektor barang konsumer non-primer dan berkode saham RALS ini berencana membeli kembali saham sebanyak 354,8 juta saham dengan jumlah dana yang dianggarkan mencapai 350 miliar rupiah. Periode buyback saham mulai dari 15 April 2021 hingga 14 Oktober 2022. Selanjutnya ada PT Nippon Indosari Corporindo Tbk yang berkode saham ROTI. Emiten pemilik merek Sari Roti ini akan membeli kembali saham sebanyak 300 juta saham. Dengan jumlah dana sebesar 480 miliar rupiah, buyback saham akan dilakukan pada 20 April hingga 19 Juli 2021 dengan harga pembelian maksimum Rp1.600 per saham. Berikutnya adalah PT Merdeka Copper Gold Tbk yang telah menyiapkan dana internal lebih dari setengah triliun rupiah atau tepatnya 530 miliar rupiah. Buyback 229,03 juta saham emiten berkode saham MDKA ini akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 bulan. Sejak disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB pada tanggal 25 Mei 2021. Tidak mau ketinggalan dalam menjaga sahamnya tetap atraktif, PT Saratoga Investama Tbk juga akan melakukan buyback saham di pasar modal. Jumlah saham yang akan dibeli kembali sebanyak 25 juta saham dengan nilai pembelian sebesar 150 miliar rupiah. Adapun masa buyback saham akan berlangsung dari tanggal 28 April 2021 hingga 30 Juni 2022. Sementara itu dalam penutupan perdagangan Rabu kemarin saham Ralls dan Roti terkena aksi jual investor. Ralls turun cukup dalam minus 3,49% di level 830, sedangkan Roti minus 1,99% di level 1480. Adapun saham MDK dan Sari Toga ditutup stagnan masing-masing di level 2280 dan 6075. Berbagai sumber IJX Channel. Ya pemirsa, cukup banyak ya saham yang melakukan buyback. Kami tampilkan tadi ada sekitar 4 emiten, misalnya ada Roti, MDKA, Saratoga dan juga Ralls. Kira-kira seberapa menarik ya emiten-emiten ini untuk dicermati? Untuk berbincang pada pagi hari ini sudah hadir melalui Zoom bersama dengan Ibu Fisyela Chin selaku praktisi pasar modal. Ibu Fisyela, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi Prisa, kabar baik. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini. Ibu Fisyela mencermati dari top headline kami dulu pada pagi hari ini adalah mengenai buyback saham. Memang cukup banyak ya yang melakukan buyback. Tapi kalau kita lihat kenaikannya juga sudah cukup signifikan. Iya, betul. Mencermati dari 4 saham yang kami tampilkan misalnya ya, Roti, MDKA, Saratoga dan juga Ralls, kira-kira yang menjadi perhatian Ibu Fisyela nih, apakah semuanya atau ada nih yang kayaknya lebih menonjol? Kalau kita lihat secara laporan keuangan ya, Ralls ini kan sebenarnya masih negatif ya, karena kan waktu masa pandemi jarang orang waktu itu mau ditutup, orang nggak pergi. Terus udah gitu juga Ralls itu kan konsumernya lebih ke kalangan bawah ya, yang paling kena dampak selama pandemi ini. Makanya dia masih negatif earningnya waktu tahun 2020. Kalau sekarang sih mungkin ekspektasinya profitnya sudah mulai meredah, mall sudah mulai dibuka, terus udah gitu kan sudah mau lebaran juga kan ya. Betul.
biasa orang mulai beli baju baru. Coba tadi seperti saya bilang, earningnya orang-orang yang kalangan bawah itu sebenarnya masih terdampak. Jadi kita nggak tahu apakah mereka masih beli baju baru untuk Lebaran. Apalagi nggak ada mudik ya Bu ya, nggak ada yang Betul. perlu ditunjukkan baju barunya mau ke siapa gitu. Iya, betul. Makanya kalau untuk raus ini mungkin ya harus lebih hati-hati ya, karena kita harus lihat dulu nanti first quarter-nya bagaimana, second quarter-nya gimana. Terus begitu kemarin juga udah sempat naik banyak banget ya, walaupun sempat koreksi juga. Jadi Ibu tampaknya masih agak ragu ya untuk Ramayana Lestari TBK. Iya, karena kemarin juga naiknya sudah cukup banyak ya. Baik, bagaimana dengan roti mungkin atau MDKA atau Saratoga? Oke, kalau roti sendiri, ini juga kan kita lihat kalau nggak salah baca, saya kemarin itu pembeliannya harga tertingginya 1.600 ya, share buyback-nya ya. Makanya waktu hari Selasa sempat naik ke harga 1.600 juga turun lagi gitu. Mengindikasikan apa Bu ketika sempat ke harga 1.600-an kemudian ternyata turun lagi? Ya, orang-orang juga melihat kalau memang harga tertinggi pembeliannya 1.600 kan berarti perusahaan kalau lihat harga di atas itu nggak akan beli gitu loh. Karena Belinya kemahalan kan di ya? bawah harga. Iya, karena memang mereka maksimumnya 1.600 dibatasi. Oke. Penutupan kemarin 1480 untuk saham roti, dan kalau diperhatikan mungkin yang menahan agak lama misalnya 6 bulan masih cukup lumayan Bu, 21% kenaikannya. Juga masih positif sampai dengan kinerja 1 minggu yang dimana naik 8,03%. Kira-kira rekomendasi Ibu Viciela dengan latar belakang fundamental dan juga aksi korporasi buyback-nya tadi yang harganya di 1.600 ini dinilai cukup mahal, apa yang harus dilakukan untuk emiten roti bagi yang belum punya? Kalau yang belum punya, saya rasa wait and see dulu ya, karena secara valuasi juga pernya itu di 40-an nggak terlalu murah ya. Oke, wait and see dulu karena juga pernya sudah cukup mahal ya. Iya. MDKA mungkin atau Saratoga? MDKA sendiri juga kalau ini kan secara kinerja juga ada penurunan ya. Tapi kita harapkan mungkin dengan kenaikan harga tembaga, karena kan dia kan cover sama gold ya kalau ke MDKA ini kan. Jadi kita lihat nanti kalau misalnya, karena kinerja tahun 2020 juga kurang begitu bagus. Oke. Ada penurunan cukup signifikan. Nanti Artinya dilihat lagi. kinerja MDKA dibandingkan dengan 2021 tidak akan secemerlang 2020 ya, ketika harga emas Bukan juga. Tapi 2020 ketika harga emas tinggi pun dia mengalami penurunan earning dibandingkan tahun 2019. Oke. Jadi kita harus fokus ke earningnya. Ya, earning dan potensi ke depannya gimana? Apakah dia ada perbaikan kinerja? Nanti kita lihat, kalau saya rasa kita lihat dulu earning per quarter-nya itu seperti apa. Oke, kalau earning kuartal satunya sudah rilis, lebih baik kita tunggu lagi nih untuk kuartal kedua, baru bisa confirm gitu. Kalau memang masih turun ya jangan dulu untuk melakukan pembelian di MDKA, tapi kalau ada perbaikan mungkin boleh mulai lirik gitu. Iya, betul. Baik, jadi hindari dulu ya Bu ya, bagi yang belum punya MDKA ya. Ya, mungkin bisa tunggu di harga yang lebih bagus ya. Oke, kalau sekarang 2280 kira-kira harga bagusnya di berapa Ibu? Kalau secara teknikal sih dia ada support di bawah 22.000, mungkin di 19 ribuan. Maksud saya adalah 2.200 ya, 1.900. Low-nya itu di 2140. Jadi ya kalau yang mau beli mungkin bisa tunggu di area-area situ ya, 2.140, 2.200 lah ya. Oke, tunggu koreksi belinya di kisaran 2.100-an ya, karena sekarang di 2280 dan kinerjanya juga belum apik lah untuk melakukan investasi di saham ini. Baik. Tapi kalau mungkin yang trading aja, kemarin kan harga emas naik ya, begitu harga logam-logam juga naik. Ya kemungkinan hari ini bisa ada sentimen positif sih. Tapi ya cukup buat trading aja ya, kalau buat simpan mungkin harus lihat-lihat dulu. Baik.
Kayaknya yang pergerakannya paling bagus itu adalah Saratoga, Ibu. Kalau kita lihat ya, 6 bulan terakhir hampir 87% kenaikannya. Kalau ditahan 1 tahun 113%. Kalau ditahan 1 bulan saja 14,62% kenaikan dari harga sahamnya. 6.075 dengan aksi buyback. Apa rekomendasi untuk Saratoga? Kalau Saratoga saya lihat memang yang performanya paling menarik ya. Dia ada kenaikan pendapatan maupun net income waktu tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Terus secara PER juga masih belum sampai 2 kali, PBV-nya juga cuma 0,52. Cukup menarik Saratoga kalau untuk investasi. Oke, kalau untuk investasi boleh beli di 675 level closing kemarin, Ibu Fisyala? Boleh, atau tunggu di 6.000 itu level-level yang saya rasa karena sekarang masih konsolidasi ya. Baik. Nah ini kalau dia bisa tembus di atas high sebelumnya, mungkin nanti bisa mengarah ke high sebelumnya di 6.725. Oh, ada peluang ke 6725 ya. Ya, Cut loss mungkin ada. kalau turun di level berapa, Ibu, untuk Saratoga? Karena kan kenaikannya juga sudah cukup signifikan. Ya, kalau turun di bawah 5750 bisa cut loss dulu. Masih Nanti cukup jauh ya? Nanti tunggu lagi mungkin di sekitar 5.000 ya. Baik, singkat saja Ibu Fisyala, menanggapi emiten-emiten yang melakukan aksi buyback, sebenarnya apa yang harus diperhatikan di sana? Kan di pengertian utamanya biasanya adalah karena harga sahamnya itu tidak mencerminkan kinerja perusahaan sehingga dilakukan buyback. Tapi sebenarnya apa yang harus dilihat para investor di aksi tersebut? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, seperti waktu roti kan harga tertinggi 1.600 ya, kalau yang lain saya nggak terlalu ingat. Perhatikan harga tertinggi perusahaan buyback itu berapa, jangan sampai kita belinya di atas itu gitu loh, karena kan pasti dia sudah tidak boleh beli di harga sesudah harga tertinggi ya. Jadi kalau mau ikutan beli ya di harga di bawahnya gitu. Baik.